itu juga sebagai bahan untuk puas ya. Jadi sebagian itu menjadi bahan untuk puas. Ini ada informasi, barangkali Pak Afat, kapan kita kuliahnya di kampus ya? Sudah ada Belum, ketentuan belum? belum. Mungkin tahun depan, Pak, karena kan sekarang mau habis semester juga, Pak. Tahun depan ya. Tahun depan kan sebentar lagi. Belum ada informasi Mudah-mudahan. lagi, Pak. Hah? Belum ada informasi lagi kapan untuk bisa ini, baru uji coba. Oh ya. Oke, ini topik ini akan membahas bagaimana kita mengemukakan atau mengungkapkan ide atau gagasan yang ada dalam pikiran kita sehingga bisa diterima, bisa dipahami orang lain gitu ya. Jadi bagaimanapun gagasan itu baiknya atau banyaknya gitu ya dari seseorang, tetapi kalau tidak diungkapkan kan orang lain tidak akan tahu gitu ya. Nah, maka di sini perlu ada yang disebut dengan visualisasi ide. Nah, informasi yang banyak, yang berceceran, terdapat di mana-mana. Nah, ini kan perlu diorganisasi di dalam bentuk suatu ide, gagasan. Nah, dalam kesempatan ini nanti kita akan mencoba salah satu bentuk visualisasi ide yang terkait dengan media ini adalah media foto itu adalah salah satu bentuk visualisasi dari ide ya seseorang yang membuat foto itu atau mungkin yang menyajikan foto itu. Nah, ini kaitannya dengan topik ini nanti Anda akan diberi tugas individu untuk membuat media sederhana ya melalui media foto ini. Silakan Anda punya gagasan, punya ide, lalu dituangkan dalam bentuk foto yang nanti akan dikemas dalam bentuk foto esai atau foto story ya. Jadi ada beberapa foto yang Anda pilih untuk mempresentasikan sesuai dengan ide dan gagasan yang ingin Anda sampaikan. Nanti bagaimana caranya nanti ada. Nah, jadi nanti Anda akan ada tugas untuk membuat foto story atau foto essay. Bisa dipilih apa bedanya nanti kita diskusikan, akan bahas. Nah, jadi sekali lagi visualisasi ide itu adalah salah satu cara kita mengemukakan ide atau pendapat atau gagasan kepada orang lain. Caranya banyak, bisa melalui tulisan, bisa melalui penuturan kata, dan lain sebagainya. Nah, di era teknologi sekarang ini, informasi ini sangat dominan ya, mempengaruhi perilaku orang, perilaku manusia. Nah, bahkan bisa merubah ya tingkah laku atau mindset ya dari orang sebagai akibat dari arus informasi yang diterima.
Tetapi tidak jarang bahwa informasi itu juga bisa menyesatkan, gitu ya. Bisa membuat orang itu menjadi tidak nyaman, sehingga kita lihat ya di dalam berbagai berita bergelimbangan gitu ya korban-korban dari akibat kurang ya mengelola ya, informasi yang dia peroleh. Kemarin kan di Cadas Pangeran ada orang yang hilang ya, Siana, sampai Payana. ramai gitu aja di mass media, katanya jangan dibawa oleh Koneng, padahal ayah di Cirebon gitu. Nah ini kan informasi yang kadang-kadang juga bisa membuat orang itu menjadi menjadi korban gitu ya. Yang jadi korban kan kuncen jadi percaya lagi gitu. Oke, jadi sekali lagi informasi merupakan komoditas primer ya untuk bisa dijadikan sebagai bahan ya berkomunikasi. Informasi bukan hanya kebutuhan, melainkan juga dapat menjadi sumber kekuatan. Jadi maksudnya bahwa dengan informasi yang benar yang kita dapatkan, kita bisa memiliki suatu dasar ya, argumentasi untuk mengemukakan atau melakukan sesuatu gitu, berdasarkan dari informasi. Jadi semakin banyak informasi yang diperoleh, maka akan membentuk kekuatan kita ya di dalam melakukan berbagai hal gitu ya. Jadi kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, tetapi juga harus tentu saja kita memilah dan memilih informasi tersebut tidak tidak diterima secara membabi buta ya, mentah-mentah ya. Kadang-kadang informasi yang salah yang kita terima bisa menjadi malapetaka bagi kita gitu ya. Disinilah barangkali kecerdasan yang harus dimiliki oleh setiap orang di dalam menerima informasi. Bahasa agamanya itu harus tabayun gitu ya. Kalau ada informasi sesuatu jangan dianggap itu sebagaimana adanya yang tertulis gitu ya. Belum tentu ya. Perlu ada kita menelisik ya kebenaran, keakuratan informasi tersebut. Nah, orang yang cerdas adalah orang yang bisa ya melakukan hal tersebut ya sebelum informasi itu digunakan sebagai dasar untuk justifikasi atau pembenaran atau sebagainya. Nah kita prihatin ya, kalau saya sendiri sangat prihatin kalau melihat gitu ya, misalnya di TikTok gitu ya, di IG gitu ya, informasi yang berseliweran yang isinya itu hoax atau saling menghujat gitu. Ini sudah tidak sehat lagi gitu ya. Oke, jadi informasi yang seperti apa yang bisa menjadi bahan dasar kekuatan bagi kita gitu ya. Sebagai masyarakat akademik ya tentu saja kita harus didasarkan informasi itu kepada pemikiran-pemikiran yang logis ya, yang nalar ya, yang jalan ya, nalarnya. Tidak misalnya setiap informasi itu dianggap atau diambil pembenarannya seperti apa adanya. Nah, jadi perlu ada semacam seleksi ya, kalau penilaian sebelum kita misalnya menggunakan atau menyampaikan lagi informasi itu kepada orang lain. Kalau informasi yang kita peroleh itu tidak ya semacamnya, kalau kita sebarkan ya kita sendiri juga kena tanggung jawab ya, kena akibat gitu, baik secara hukum maupun mungkin secara moral gitu. Jadi harus hati-hati betul gitu ya, tentang informasi. Siapa yang menguasai informasi, dialah penguasa masa depan. Nah, ini juga
suatu pernyataan, suatu ungkapan yang dapat dipahami gitu ya, dapat masuk akal. Maka dengan demikian ya kumpulkan informasi, cari informasi sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa memperoleh ya gambaran, memperoleh pengetahuan dan lain sebagainya ya dari informasi-informasi tersebut. Tentang penyakit saja, misalnya kalau kita buka di internet itu ya lengkap gitu ya bagaimana mengatasi penyakit mah gitu dan lain sebagainya. Ternyata banyak hal-hal yang banyak berguna juga ya. Kita terlalu misalnya kalau sakit itu mengandalkan obat-obat kimia gitu, padahal sebetulnya Indonesia negara yang subur, banyak tanaman-tanaman yang bisa dijadikan sebagai obat gitu yang efek sampingnya sangat minimal. Beda dengan negara lain yang mungkin tidak mempunyai kekayaan sumber daya alam seperti itu. Ini mungkin perlu dikembangkan gitu ya, kebiasaan untuk kembali ke nature ya, back to nature, ke alam gitu ya. Nah, sehingga bisa ini juga dari informasi yang kita peroleh. Misalnya baru tahu bahwa tanaman sirih ya, kalau di sirih merah itu banyak sekali manfaatnya untuk mengatasi berbagai penyakit. Gitu. Padahal di rumah saya itu ada di situ ya tetangga atau ini yang suka mengambil ya silakan saja. Kalau saya merasakan pahit sekali gitu ya, jadi males gitu. Padahal daripada beli obat tiap bulan sekian ratus ribu mungkin bisa beralih ke situ. Karena belum tahu informasinya gitu. Baru nanam ada yang ngasih ditanam saja gitu. Ternyata banyak sekali khasiatnya. Setelah menggali informasi di internet. Gitu. Oke. Nah sekarang kepada definisi ya apa sih visualisasi ide itu ya secara tadi sudah digambarkan ya. Jadi bagaimana cara kita menyampaikan suatu ide atau gagasan. Sehingga dapat dipahami, dimengerti, dan diterima orang lain gitu ya. Nah ini intinya ya, jadi inti dari apa sih visualisasi. Cara memvisualisasikan ide ini setiap orang bisa berbeda ya, punya cara, punya gaya, dan juga punya kemampuan tersendiri. Nah kita bisa lihat misalnya orang yang berpidato, ada yang sangat enak kita dengar, lugas gitu ya, tutur katanya enak didengar gitu ya. Tapi ada juga yang sering kita tidak mengerti, sulit dipahami gitu ya, apa yang dikatakan kan begitu. Nah, itu adalah gambaran bagaimana orang menyampaikan ide. Nah, hal tersebut bisa banyak faktor penyebabnya. Mungkin kita tidak atau sulit untuk memahami karena ilmu kita ya dasarnya kurang gitu ya terkait dengan hal tersebut. Nah, seperti misalnya dulu saya waktu kuliah gitu, kalau yang ngajar itu asistennya lebih dipahami, tetapi kalau yang ngajarnya profesor, misalnya Profesor Nasution, agak susah memahaminya gitu ya, karena ya dasarnya masih kurang. Nah, baru kesini oh ternyata seperti itu, bisa terjadi seperti itu. Nah, apa urgensi dari visual? Kekuatan suatu media tidak hanya terletak pada konten atau isi berita, ya, namun sangat ditunjang oleh kekuatan unsur multimedia lainnya, diantaranya kekuatan visual. Nah, artinya suatu informasi itu bisa berbeda ya diterima oleh orang lain sekalipun maknanya sama, tetapi cara menyampaikannya berbeda.
Itu yang satu misalnya disampaikan dengan kata-kata, yang satu dengan ditambah visual. Nah, itu bisa mempengaruhi. Nah, kadang-kadang tanpa kata-kata pun ya, visual tetap mampu menarik perhatian orang untuk melihat, memahami, dan ikut hanyut atau bahkan tersulut emosinya ya melalui gambar. Nah, ini kita sering melihat misalnya spanduk atau apa poster-poster, mural di jalanan tuh yang mengekspresikan ya, sesuatu. Nah, misalnya betapa orang itu tertindas gitu ya dari gambar itu, misalnya mendorong orang untuk berempati gitu ya. Sehingga bisa saja misalnya dengan gambar tersebut orang menjadi tersentuh lalu melakukan bagaimana apapun misalnya yang dia peroleh atau yang dia miliki ya untuk membantu. Ini sering terjadi seperti itu. Misalnya betapa tertindasnya orang-orang di Yerusalem gitu ya, yang dijajah oleh Israel, ya sulit. Ini apa? Nah, baru-baru ini misalnya bencana kelaparan ya, di mana di Afrika itu ya, mengerikan sekali. Gitu. Dari foto-foto, dari gambar itu kita bisa membayangkan betapa penderitaan yang mereka alami. Nah, itu kekuatan daripada visual itu bisa membangkitkan emosi. Ya. Emosi di sini bisa emosi yang bagus atau emosi yang tidak bagus kan gitu. Semuanya bisa dibangkitkan melalui visual. Mengapa visual itu penting? Nah, ini ada teori yang sudah juga mungkin kita singgung ya pada materi yang lain, yang mengenai pernyataan saya mendengar, saya lupa. Ya, artinya informasi yang diperoleh dengan mendengar itu cepat terlupakan gitu ya. Saya melihat, saya ingat. Artinya kalau informasi itu dicerna melalui indera penglihatan, itu biasanya memperoleh kekuatan untuk mengingat. Dan yang ketiga, yang berikutnya adalah saya mengerjakan dan saya memahami. Artinya action atau aktivitas yang dilakukan tentang sesuatu biasanya lebih lama untuk diingat gitu ya. Nah, ini artinya di sini visual itu ada di dalam urutan kedua gitu ya, tentang efektivitasnya ya di dalam merubah perilaku seseorang. Nah, dari tiga karakter ini lahirlah tiga modalitas belajar manusia ya, itu visual, auditif, dan kinestetik gitu ya. Itu lanjutan ya dari konsep yang tadi. Nah, sekalipun mungkin pada dasarnya setiap orang bisa berbeda ya, karakteristik belajar melalui penglihatan, pendengaran, dan perbuatan itu bisa berbeda-beda gitu ya. Mungkin ada orang yang lebih lebih efektif gitu, melalui mendengar gitu ya. Dalam suasana yang mungkin nyaman gitu ya, bisa mendengar ketimbang melihat gitu ya. Tetapi secara umum visual itu lebih kuat gitu ya dampaknya terhadap perilaku atau pemahaman individu terhadap apa yang terima, informasi apa yang terima. Nah, jenis media visual itu ada foto, ada film. Nah, ini yang akan kita coba bagaimana Anda melatih
memvisualisasikan ide melalui foto ya. Dan mungkin yang satu lagi yang tugas kelompoknya nanti sedang dirancang ya, apakah grafis atau apa gitu ya. Grafis yang seperti apa gitu ya. Nanti bisa dicari. Nah, jadi visualisasi ide yang akan pertama kita gunakan adalah melalui media foto ini. Nah, kita bisa melihat bagaimana sih karakteristik foto ya sebagai media komunikasi, sebagai media informasi. Nah, ini kira-kira apa ini ya, gambar apa ini? Nah, orang bisa berbeda-beda ya ininya apa. Coba Anda ini tebak gambar apa ini? Orang sedang apa ini? Orang sedang mengendarai motor, Pak. Sedang naik motor. Ada yang lain nggak? Nah, ini dari visual ini Anda bisa menyimpulkan seperti itu. Ada yang lain nggak? Selain dari motor, ini kelihatannya motor atau ada motor yang seperti ini gitu. Motor modifikasi. Nah, jadi sebetulnya dia sedang membabat rumput ini teh ya, bukan sedang ini apa mengendarai motor. Nah, ini kita bisa salah ya kalau tidak utuh gitu ya. Gambar yang kita terima itu tidak utuh gitu ya. Itu bisa miskomunikasi, misunderstanding dan sebagainya. Nah, oleh karena itu mungkin dalam aplikasinya ya kita di dalam menerima suatu informasi itu harus lebih mengutamakan apakah informasi itu sudah utuh atau belum gitu ya. Sebelum kita memberikan respon atau tindakan ya terhadap informasi tersebut. Nah, karena bisa salah gitu ya, bisa salah. Nah, ini sering kita jumpai ya dalam kehidupan sehari-hari yang disebut dengan salah paham gitu ya. Di media massa sering salah paham, jadinya keributan karena salah paham. Kenapa? Karena informasi yang diterima tidak utuh, gitu ya, sehingga bisa berbeda. Ini kira-kira apa ini ya? Nah, ini juga bisa penafsiran berbeda ya dari gambar seperti ini. Oke, tingkatan ya visualisasi ide. Nah, visualisasi ide melalui grafis atau melalui gambar, melalui ini tuh juga ada tingkatannya ya. Adalah pakai simbol verbal ya atau tulisan ya, label, kemudian ada juga uraian. Ya. Kalau label mungkin sangat sedikit informasi, tapi kalau uraian itu bisa lebih luas gitu ya. Kemudian ada simbol grafis. Nah, grafis juga ya macam-macam ya. Ada grafis asal suka, grafis konsep, ada bayangan atau siluet. Ini ketiga bentuk ini bisa berbeda gitu ya. Nah, yang di bawah yang grafis asal suka ini penafsiran bisa berbeda. Ini maksudnya adalah orang gitu ya, disimbolkan dalam bentuk seperti ini. Jadi kalau dalam monografi di balai desa, misalnya ada berapa orang profesi dokter di daerah itu ya digambarkan dengan gambar seperti ini, bisa seperti itu. Dan grafis konsep ya grafis yang belum lengkap gitu ya. Di sini baru ada kaki, tangan, dan kepalanya belum ada. Yang di atas kan bayangan bisa lebih jelas bahwa itu adalah menggambarkan manusia. Yang berikutnya adalah simbol Victorian. Itu simbol yang lebih konkret lagi gitu ya. Nah, di situ kelihatan orang sedang pakai apa. Dan yang berikutnya adalah foto. Itu yang paling realistik, yang paling jelas. Jadi foto termasuk visualisasi ide yang paling konkret ya dalam
kategori visual gitu. Sini, oke. Nah ini sama lah dengan tadi ya. Ini gambar yang paling bawah adalah gambar yang paling jelas atau disebutkan piktorial. Nah, kelebihan foto ya sebagai media visualisasi. Nah, foto bisa menampilkan objek yang realistik dan konkret, ya konkret dan realistik. Artinya foto bisa menampilkan misalnya kalau warna ya sesuai dengan warna yang aslinya, bentuk bisa sesuai dengan bentuk. Gitu ya. Tergantung di sini kualitas dan kemampuan dari orang yang membuat foto. Tapi secara umum karakteristik dari foto itu yaitu bisa menampilkan suatu objek, suatu informasi yang konkret dan realistik. Yang kedua dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Artinya suatu peristiwa, suatu kejadian di tempat yang jauh, yang mungkin ya kalau secara fisik kita tidak mungkin menjangkaunya, tetapi dengan foto kita bisa melihatnya. Misalnya bagaimana kita melihat ya foto orang yang sedang di puncak gunung, ya, gunung yang tertinggi. Kita belum pernah ke sana, tapi dengan ada foto itu kita puncak gunung itu seperti itu, ataupun mungkin di tempat-tempat lain. Nah, misalnya terjadi peristiwa kecelakaan ya yang sangat dramatis gitu ya, kita bisa lihat dari foto. Dapat mengatasi keterbatasan pengamatan. Ini artinya kita kalau melihat gunung ya dari kejauhan kan kelihatannya ya begitu saja. Tetapi melalui foto kita bisa melihat lebih realistis lagi. Atau mungkin misalnya kita tidak bisa melihat virus ya, virus COVID kan tidak kelihatan dengan mata, tetapi dengan menggunakan foto makro ya, itu bisa dimunculkan ya gambar seperti itu. Gitu ya. Kita lihat misalnya benda yang sekecil apapun. Kemudian juga yang lain-lainnya mungkin ya mesti baca. Kemudian foto dapat memperjelas masalah, artinya sesuatu peristiwa, satu kejadian yang terjadi amat cepat itu ya bisa dibekukan dengan foto kan sehingga kelihatan gerakan-gerakannya. Jadi kemarin misalnya apakah gol itu masuk atau tidak ya waktu Persib main dengan Persija. Gitu. Nah, ternyata kalau divisualisasikan dengan foto bisa lebih nampak gitu ya, foto bergerak gitu ya. Kalau itu masuk atau tidak masuk. Nah, jadi foto bisa membantu memperjelas masalah ya dengan mungkin bantuan teknik lain. Kemudian foto ya harganya relatif murah lah ya dan mudah dipergunakan. Nah, ini karakteristik umum daripada foto. Nah, namun foto juga sebagai media itu ada kelemahannya. Yaitu foto diinterpretasikan secara personal dan subjektif. Nah, seringkali foto itu ditafsirkan ya. Setiap orang berbeda menafsirkannya gitu. Tergantung dari sudut pandangnya dan lain sebagainya. Bisa saja berbeda, menurut saya ini yang bagus, yang lain berbeda gitu ya. Jadi penafsiran atau pendeskripsian orang terhadap foto bisa berbeda. Foto hanya menampilkan persepsi ya, artinya pendapat orang terhadap foto itu mungkin tidak bisa untuk bisa membuktikannya secara realistik gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan persepsi. Jadi menurut saya ini begini-begini. Lalu kejadian yang sebenarnya seperti apa ya harus dibuktikan. Kan, gitu.
Jadi bisa menampilkan suatu persepsi. Jadi persepsi gitu ya, terhadap sesuatu yang diperoleh. Ya, persepsi indah mata ya, maksudnya itu artinya kalau orang yang tidak melihat kan tidak bisa gitu ya mempersepsi terhadap informasi. Atau misalnya orang yang punya gangguan matanya rabun atau apa, jadi tidak benda yang kelihatannya seperti merah padahal sesungguhnya adalah bukan merah, bisa terjadi. Foto biasanya disajikan dalam ukuran yang terbatas. Nah, terutama dulu ya, kalau sekarang foto itu kan bisa diperbesar ya, bisa dibuat banner, nah, sehingga tidak terlalu bermasalah. Kalau dulu foto itu hanya ukuran kecil ya, dalam ukuran postcard gitu ya. Nah, sekarang tidak, mungkin bisa sedikit teratasi gitu ya, bahwa foto itu bisa dibesarkan, bisa diproyeksikan gitu ya. Nah, ini terkait dengan jurnalistik ya, artinya foto yang mengandung berita ya. Jadi setiap foto yang mengandung berita itu dikatakan foto jurnalistik. Nah, foto yang terpasang di media cetak seperti koran atau majalah dan merupakan foto yang merekam suatu berita dikategorikan sebagai foto jurnalistik. Jadi intinya ya, foto jurnalistik adalah foto yang memiliki kriteria informatif, aktual, faktual, relevan, lalu skop itu artinya kedalaman ya daripada foto itu, lalu ada autentik dan menarik gitu ya. Ini yang menjadi kekuatan ya dari foto sebagai foto jurnalistik. Di foto jurnalistik itu adalah foto yang memiliki kriteria-kriteria tadi. Nah, sehingga pada saat foto itu disampaikan, orang bisa memahami, mengerti ya, pesan apa yang disampaikan dari foto tersebut. Nah, ada yang mengatakan bahwa foto jurnalistik itu harus mengandung unsur 5W ya, apa jelas objeknya, siapa ya, lalu kapan, kejadiannya di mana, where, dan mengapa itu terjadi. Ditambah satu H yaitu how, kemana. Ini adalah pola umum ya, seperti unsur-unsur komunikasi ya, dari siapa, dari ahli komunikasi Pak Ono Ucahyana ya. Nah, dengan demikian ya, untuk memperoleh foto yang mengandung jurnalistik, fotografer atau pemotor tentu tidak hanya sekedar bisa moto yang menghasilkan gambar, tetapi harus juga mempunyai visi ya, untuk apa foto itu dibuat gitu ya. Nah, sehingga nanti akan bisa menjadi suatu informasi ya, fakta ya, dan data ya, bisa digunakan sebagai data. Lalu memiliki nilai berita atau menjadi berita itu sendiri. Artinya objek yang dimunculkan, direkam dalam suatu foto itu bisa menjadi, bisa memiliki nilai berita. Atau foto itu juga bisa digunakan sebagai penguat ya suatu peristiwa, suatu kejadian.
Nah, biasanya misalnya dalam artikel, dalam majalah itu banyak atau dimuat foto ya, yang tujuan utamanya adalah memperkuat ide gagasan yang ada di dalam tulisan. Nah, salah satu persyaratan lain daripada foto jurnalistik adalah dimuat di dalam salah satu media. Ya, kalau belum dimuat, hanya dimiliki oleh kita, misalnya dalam album foto, itu belum dikatakan foto jurnalistik. Foto jurnalistik itu syarat yang terakhir ini adalah dimuat di dalam suatu mass media. Foto merupakan salah satu media visual untuk merekam, mengabadikan, atau menceritakan suatu peristiwa. Ya, jadi banyak hal yang bisa diperoleh yang melalui media foto. Semua foto pada dasarnya adalah dokumentasi, dan foto jurnalistik adalah bagian dari foto dokumentasi. Nah, itu artinya foto pada dasarnya adalah dokumen, gitu ya. Tetapi tidak semua dokumen itu dapat dikatakan sebagai jurnalistik, ya, foto jurnalistik. Itu maksudnya. Nah, ada beberapa kriteria foto jurnalistik. Pertama, autentik, ya, artinya menghadirkan gambar yang sebenarnya, ya. Bukan gambar-gambar rekayasa, ya. Sering kan misalnya ada orang yang menari di atas ombak, gitu ya, Pelabuhan Ratu misalnya. Ya, kalau Anda ke sana Pelabuhan Ratu, ada fotografer yang menampilkan dipoto di atas ombak, gitu ya. Itu kan tidak realistik, daripada Anda tidak di atas ombak, tetapi di atas misalnya karang atau batu. Gitu. Atau orang dipoto di dalam botol, kok bagaimana bisa masuk ke dalam botol? Kan itu bukan yang realistik, ya. Jadi harus autentik. Kedua adalah aktual, ya, artinya gambar itu adalah gambar yang terakhir, gitu ya, terkait dengan peristiwa itu. Nah, sering di dalam misalnya TikTok atau apa itu banyak gambar yang muncul, padahal sebetulnya gambar itu adalah gambar yang sekian tahun yang lalu, gitu ya, tapi tidak ada penjelasan itu kapan kejadiannya, misalnya kejadian banjir yang sangat mengerikan, gitu ya. Sebetulnya sudah terjadi jauh, itu berarti tidak aktual. Berhubungan dengan berita, artinya informasi tentang kejadian, suatu kejadian luar biasa, promosi, kepentingan, itu adalah kriteria-kriteria yang bisa dijadikan sebagai foto jurnalistik. Nah, kemudian jenis-jenis foto jurnalistik atau foto yang mengandung berita. Pertama adalah spot use, yaitu foto yang diambil pada saat suatu kejadian atau insiden tertentu tanpa direncanakan, gitu ya. Jadi sering misalnya kita lihat di berita TV, misalnya ada suatu kejadian, kebetulan ada foto ada orang yang secara amatir merekam, gitu ya, kejadian itu. Gitu. Artinya dia tidak merencanakan. Itu namanya spot news. Gitu. Seperti yaitu foto bencana atau kerusakan atau kejadian-kejadian. Yang kedua adalah general news, yaitu foto yang terencana, yaitu artinya sudah direncanakan dari sebelumnya, gambar itu akan dimunculkan. Contohnya misalnya merekam peristiwa
sidang umum MPR di sini yang misalnya berakhir ricuhan gitu atau apa gitu ya. Kemudian foto features yaitu foto untuk mendukung ya suatu artikel. Dan ada lagi yang satu adalah essay foto, yaitu kumpulan beberapa foto yang dapat bercerita. Nah inilah mungkin yang nanti akan ditugaskan kepada Anda membuat essay foto, ya, foto essay ya. Itu beberapa buah foto yang bercerita. Kenapa dua sih? Oke, ini tadi persyaratan foto jurnalistik ya, bukan rekayasa. Lebih keterangannya. Nah, kalau itu kan rekayasa gitu ya, tidak boleh begini. Nah, ini adalah kejadian yang sesungguhnya. Ini prinsip-prinsipnya. Faktual, informatif, human interest, focus of interest. Nah, itu adalah teknik pengambilan gambar ya, atau juga produk dari fotografi faktual, informatif, mengandung berita, gambarkan suatu interest ya, minat. Nah, kemudian juga harus memperhatikan etika ya, dan undang-undang, misalnya batas-batas foto seperti apa yang boleh dipublikasikan sebagai foto jurnalistik. Kualitas teknis berkaitan ketajaman, fokus, ketebalan, pixel, ya, warna, dan lain sebagainya. Ini perlu diperhatikan. Ini gambar-gambar orang yang kena bencana, ya. Kebakaran, ini bencana alam gempa. Nah, ini bagaimana supaya kalau kita akan membuat foto bisa memperoleh hasil yang optimal. Itu memang banyak hal yang harus dipertimbangkan atau diperhatikan. Ya. Pertama, kualitas kamera sebagai alat untuk perekam gambar. Nah, itu diupayakan atau ya paling tidak standar lah bisa menampilkan gambar. Nah, kalau sekarang di era digital ya, foto digital itu sangat banyak pilihan-pilihan ya, semakin memudahkan pada fotografer. Beda dengan dulu zaman analog ya, untuk bisa menghasilkan gambar yang bagus itu ya betul-betul berdasarkan kepada pengalaman dan juga kemampuan pada ya teknik settingan gitu ya, bisa menampilkan gambar yang beraneka. Itu semakin mempermudah. Kemudian kayak stock foto, artinya kita dalam suatu momen itu ya sebaiknya mengambilkan banyak gambar ya, supaya kita bisa memilih. Jangan misalnya 10 kejadian hanya 10 gambar, dan sehingga kalau ada kekurangan, kegagalan, tidak ada lagi alternatif pilihan lain. Variasi angel, ya, mengambil gambar apa itu ice level atau low level atau high angel gitu ya. Jadi mengambil gambar dari atas sejajar dengan mata kita atau dari bawah. Itu kan memberikan efek-efek yang berbeda nanti ya terhadap gambar yang dimunculkan. Ya, ini sebagai patokan. Oke, itu mungkin yang terkait dengan visualisasi ide. Ada pertanyaan, silakan. Bapak punten mau tanya. Gimana? Iya mau tanya. Kan silakan. Kalau foto itu dia
kelemahannya itu dilihatnya itu perspektif gitu kan ya Pak, subjektif. Nah, kalau misalnya lomba-lomba fotografi gitu ya Pak, itu tuh penilaiannya gimana? Ya, ini Ap- penilaian kriteria itu tergantung kepada pertama untuk apa ya foto yang yang dilombakan itu ya, dalam itu nanti dibuat kriterianya. Jadi bisa kriteria penilaian terhadap foto itu dilakukan terkait dengan teknik ya, teknik pengambilan gambarnya, misalnya ukuran kapasitas cahayanya gitu ya, kemudian juga sudut angle-nya dan lain sebagainya itu dari segi teknis. Kemudian juga dari segi kejelasan ya, gambar itu ya memberikan informasi apa. Nah, jadi dalam suatu perlombaan itu panitia atau ya itu sudah menentukan apa yang jadi kriterianya gitu ya. Nah, lalu bagaimana supaya foto itu kan sifatnya subjektif gitu ya. Nah, maka cara untuk mengatasinya adalah dalam perlombaan tersebut mestinya melibatkan banyak penilai gitu ya. Taruhlah paling tidak 3 penilai gitu ya. Sehingga unsur subjektivitas itu bisa dikurangi gitu ya. Jadi mungkin dari 3 karakter orang menilai suatu objek yang sama ya itu nanti akan bisa dilihat rata-rata ya. Jadi penilaian itu seperti apa. Nah, semakin banyak mungkin yang menilai akan semakin kuat gitu ya. Nanti keputusan mana terbaik dari sudut hal yang seperti ditanyakan tadi dalam perlombaan foto ya pertama ditentukan dulu kriterianya gitu ya. Kriterianya itu apa gitu ya. Mungkin temanya sesuai ke tema, mungkin kualitasnya bagus tapi tidak sesuai dengan tema atau tidak begitu relevan dengan tema itu skornya seperti apa. Jadi harus ditentukan dulu kriterianya atau patokan-patokan yang menjadi dasar penilaiannya. Yang pertama harus ada, yang kedua dilakukan oleh beberapa orang penilai gitu ya untuk menjaga faktor subjektivitas. Itu mungkin ya. Silakan ada lagi yang lain? Semuanya kan sudah tahu foto ya dan semuanya punya foto kan. Ada lagi silakan pertanyaan. Oke, yaitu jadi yang tadi kita bicarakan adalah visualisasi ide dalam bentuk media foto ya, dalam bentuk foto. Nah, sekarang terkait dengan visualisasi ide tersebut, ya Anda nanti membuat foto esai ya. Apa sih foto esai itu? Tadi sudah ya, jadi kita mengambil yang ini ya. Salah satu jenis foto jurnalistik itu adalah esai foto ya. Nah, jadi esai foto itu adalah beberapa buah foto ya, yang berseri yang bertujuan untuk menerangkan cerita atau memancing emosi dari yang melihat. Nah, ini ya, jadi Anda mencari foto ya, yang bisa menarik orang untuk melihatnya ya dan terpengaruh ya
baik itu secara emosinya maupun juga mindset-nya, cara berpikirnya gitu ya. Jadi foto bisa merubah orang baik itu dalam cara berpikirnya dan juga emosinya gitu ya. Nah, harus dilakukan oleh Anda ya dalam membuat foto esai itu tadi ya. Jadi bagaimana foto itu bisa membangun suatu persepsi yang bagus atau menumbuhkan ya emosi yang positif gitu ya dari orang yang melihatnya. Nah, apa yang menjadi prinsip ya dari esai foto? Itu pertama esai foto memiliki tema, harus bertema. Nah, tahun yang lalu tema yang diberikan untuk esai foto itu adalah pandemik ya COVID-19 dan Citarum Berseri ya. Nah, sekarang mungkin jangan yang sama ya, kita alihkan ke yang lain atau mungkin Anda bisa mengambil tema-tema lain misalnya terkait dengan masalah ekonomi, ya, masalah pendidikan. Jadi mungkin akan diberi kebebasan loh sekarang untuk memilih. Tetapi harus ditentukan apa sih temanya, ya. Jadi sekarang akan dibuka ya temanya itu bebas, tetapi terkait dengan pendidikan lah. Gitu ya. Artinya ada nilai-nilai pendidikan. Jadi fotonya itu memiliki berita, memiliki informasi yang bernuansa masalah pendidikan. Kemudian esai foto cenderung berbau opini dan menggali emosi bagi yang melihat. Nah, ini Anda harus punya opini, harus punya suatu pemikiran ya, tentang suatu objek. Nah, misalnya Anda melihat suatu fenomena sekarang misalnya orang mudah tersinggung, mudah marah gitu ya. Nah, gimana coba dibuat foto esainya yang bisa menggelitik, bisa menyadarkan orang bahwa semua atau segala sesuatu bisa diselesaikan secara baik-baik gitu ya, tidak dengan adu pukul dan sebagainya. Itu adalah misalnya idenya seperti itu. Silakan misalnya. Esai foto memerlukan narasi agar memperkuat tema. Nah, ini juga kemampuan Anda di dalam membuat narasi ya. Jadi bukan label ya. Jadi seringkali kesalahan ya. Jadi narasi itu adalah kalimat-kalimat yang mengiringi gambar itu sehingga bisa lebih jelas, lebih orang tertarik gitu ya. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan label misalnya ada gambar orang sedang bersih-bersih, misalnya orang sedang kerja bakti. Jadi nah kalau narasi misalnya pentingnya kebersamaan ya di antara orang-orang yang berada di satu tempat bertanggung jawab membersihkan lingkungannya. Nah, itu narasi gitu ya. Jadi, orang sedang membuang sampah ke kali ya. Gambarnya memang ada orang yang sedang membuang, itu melebel ya, bukan narasi. Misalnya kalau narasinya apa misalnya? Bencana apa yang akan terjadi bila orang membuang sampah semaunya seperti itu? Atau di manakah hati nuraninya? Kalau membuang sampah, sementara orang yang di hilirnya itu kesusahan ya karena banjir gitu ya, akibat sampah yang misalnya menyumbat gitu. Nah, itulah. Jadi harus dibedakan antara label dengan narasi. Ya. Jadi yang diminta nanti di dalam tugas ini adalah narasi bukan label.
Esai foto mendapat nilai tambah bila tampil dalam tata letak yang diperhitungkan dengan baik. Nah, ini juga tata letaknya apakah seperti apa ya, simetris, kanan simetris kiri atau gimana gitu ya, macam-macam. Ini variasi seninya ya. Ada dibentuk misalnya ada gambar apa gitu ya. Lain-lain. Itu silakan, itu adalah kreativitas. Jadi tidak monoton foto ditempel ya seperti di dalam album yang ini gitu. Nah, silakan ya. Ini saya sering menemukan ya yang kreatif gitu ya. Dibentuk apa, sudutnya seperti apa gitu. Misalnya antara narasi dengan gambar itu diatur tata letaknya ya, sehingga kelihatannya bagus, tidak formal, terlalu formal. Nah, ada foto esai, ada foto story gitu ya. Apa bedanya ya? Persamaannya adalah sama-sama foto yang berangkai kan begitu ya. Jadi kalau foto esai itu menceritakan sebuah kisah dan biasanya bertujuan sesuatu, misalnya mengingatkan orang akan bahaya narkoba, menceritakan pentingnya pelestarian lingkungan, kesehatan lingkungan, dan lain-lain. Ya. Nah, jadi foto esai itu temanya biasanya seperti itu. Kemudian gambar itu bisa diambil dari tempat yang berbeda-beda. Tidak harus berasal dari tempat yang sama. Tetapi masih suatu topik yang sama. Artinya seperti kemarin pandemi COVID-19, itu fotonya itu ada yang mengambil foto di negara lain gitu ya, bagaimana pengaruh dari COVID itu terhadap kehidupan sehari-hari itu ya apa masalah. Itu bedanya esai ya. Esai itu yang diutamakan adalah tema ya, keterkaitan dengan tema. Nah, sedangkan kalau foto story itu ya tidak begitu, tapi berceritanya itu harus nyambung gitu ya. Nah, dan biasanya terikat oleh tempat dan situasi. Kemudian di dalam penataannya itu ada bagian pendahuluan, bagian awal, tengah-tengah, dan akhir gitu ya. Misalnya bagaimana seorang satu kampung berteman, lalu dia pergi masing-masing ke tempat yang berbeda gitu ya. Hidup di lingkungan yang berbeda, lalu akhirnya kembali lagi ke kampungnya, itu menunjukkan ya, penampilan yang berbeda. Gitu. Yang tadinya sama, lalu pergi ke tempat yang berbeda, pengaruh perempuan yang berbeda, kembali lagi ke tempat asal itu berbeda gitu ya. Nah itu menarik ya. Misalnya ada orang yang mengembara gitu ya, setelah mengembara itu perilakunya menjadi lebih baik atau lebih jelek kan. Atau misalnya menggambarkan seorang sosok manusia yang memiliki ketahan malangan yang sangat luar biasa gitu ya. Ditempa berbagai musibah gitu ya. Dari awalnya dia misalnya seperti apa, lalu dia jatuh rugi ya dalam suatu perusahaan sampai dia makan pun sulit gitu. Nah, bisa seperti itu. Atau misalnya tokoh yang namanya itu seperti Bah Marijan gitu ya. Tokoh yang kontroversial atau tokoh yang fenomenal gitu. Nah, ini bisa dibuat di dalam story ya.
Nah, jadi Anda silakan nanti bisa memilih apakah mau foto essay atau foto story. Bedanya jelas di situ kalau foto essay itu yang mengaitkan itu adalah tema gitu ya. Nah, gambarnya bisa berbeda, diambil di tempat yang berbeda. Dan tidak ada semacam alur ceritanya gitu ya. Kalau foto story itu harus ada alur ceritanya gitu, ada fase-fasenya. Gitu. Awal, tengah, dan akhir gitu. Nah, ini silakanlah. Pak, cerita si maling kundang misalnya gitu, atau apa gitu ya, divisualisasikan melalui foto. Silakan, ya, pilih. Nah, ini sebagai gambaran lah jenis essay foto orang terkenal atau orang tidak terkenal juga bisa ya. Tapi menjadi contoh sebuah tren dalam masyarakat. Nah, ini contoh-contoh tema ya. Silakan. Wanita karir, ada birokrat atau apa ya. Atau dilema kehidupan, misalnya ada seorang ibu digugat oleh anaknya, dia harus pindah dari rumahnya, terlunta-lunta, gitu ya. Itu ada ya di kehidupan yang nyata. Oke, silakan ini sebagai gambaran temanya. Nah, sekarang pengorganisasian gambar atau fotonya ya di dalam foto essay ataupun ini juga sama. Jadi ada yang disebut dengan establishing shot. Ya, artinya ini adalah gambar yang ditampilkan pada awal yang isinya itu mencerminkan ya isi di dalamnya. Gitu. Ini sebagai apa? Kalau dalam film itu apa ya namanya itu yang di depan itu apa namanya itu kalau bisa lupa ya. Jadi paparan awal gitu ya, di situ ada gambar gabungan, gambar-gambar secara kecil-kecil mungkin dari shot-shot di belakang. Jadi ekstranya. Itu namanya adalah establishing shot. Nah, teknik untuk menampilkan establishing shot itu biasanya dibantu oleh alat-alat ya yang dimiliki, misalnya dari sudut lebar, gitu ya, sudut sempit, bisa ya tergantung. Misalnya diawali dengan foto yang big shot, gitu, artinya gambar yang sangat besar. Yang nanti akan menjadi simbol dari isi situ. Nah, berikutnya adalah detail shot. Nah, foto detail benda atau bagian dari orang yang penting, misalnya cincinnya kawin, cincin kawin atau close up air mata, gerak bibir. Itu diperbesar gitu ya, sehingga kelihatan misalnya orang mimik marah itu seperti apa gitu ya, matanya gitu, ataupun yang lain. Dan ada interaction shot, berisi interaksi dari dua orang atau lebih. Nah, ini misalnya tadi membandingkan orang satu dengan orang yang lain itu yang sangat kontras gitu ya. Yang satu mungkin bersifat seperti apa, yang satu bersifat yang lainnya yang kontras. Klimaks, sebuah foto yang menggambarkan puncak dari sebuah acara klimaks. Dan closer,
foto yang menutup cerita, biasanya meninggalkan pesan, inspirasi atau motivasi. Nah, ini artinya begini ya. Jadi Anda silakan dipilih foto-foto itu diorganisir ya sehingga alurnya itu menarik gitu ya. Jadi foto yang pertama dimunculkan bisa saja misalnya foto yang di dalamnya itu mengandung banyak objek gitu ya sebagai gambaran isi ya. Lalu nanti satu persatu dimunculkan beserta narasinya. Langkah-langkah pembuatan esai foto, tentukan tema atau topik dan tujuan, misalnya cerita kegiatan seorang selama sehari, atau esai tentang lingkungan hidup yang tercemar. Nah, jadi pertama tentukan tema. Yang kedua, riset, cari informasi tentang topik yang dipilih tadi. Kalau misalnya kita mengambil topiknya tentang apa gitu ya, aneka masalah ya di lingkungan gitu ya, atau misalnya semberawutnya kondisi di suatu tempat gitu ya. Nah, itu kita harus mencari informasi dulu, melihat dulu ya secara detail. Gitu ya. Rencanakan foto-foto yang akan diambil, pemandangan, karakter potret, seni, budaya, buat kemudian yang berikutnya buat sinopsis dan storyboard ya. Nah, jadi untuk tugas ini karena masih dalam kondisi pandemik, mungkin Anda tidak diharuskan membuat foto ya. Anda bisa menggunakan foto yang ada, bisa mengambil dari berbagai sumber, asal mungkin legal ya. Misalnya kalau mengambil dari internet ya harus dicari foto yang free gitu ya, atau yang diberikan kebebasan dari segi hak patennya, gitu, supaya tidak bermasalah. Kalau mau membuat sendiri juga silakan, bagus gitu ya, pakai misalnya kamera. Nah, jadi tidak dituntut harus membuat sendiri, bisa Anda menggunakan foto yang ada, tetapi Anda bisa menggunakannya berdasarkan tema dan kriteria ya yang sudah ditentukan tadi. Nah, sekarang storyboard dan sinopsis dan storyboard gitu ya. Jadi setelah Anda menentukan topik, membuat foto, nah ini kalau Anda mau membuat ya, silakan. Kemudian mengedit foto itu, mungkin Anda bisa menggunakan editing yang ada di dalam kamera, jadi sekarang tuh banyak. Tata letak layout foto yang dipilih semakin penting fotonya. Nah, ini maksudnya tadi ya, gaya atau style dari Anda ya dalam mengemas foto itu ya, atau album foto itu, nah ini sangat menentukan gitu ya, bagus tidaknya. Oke, itu ya. Jadi ini ya tema, temanya kalau ada tujuannya apa. Nah, tujuannya itu harus jelas sasarannya kemana gitu ya. Misalnya memberikan informasi tentang perlunya kebersihan lingkungan, atau merubah perilaku masyarakat atau kelompok orang ya dalam hal misalnya kebersihan apa ya. Nah, sasarannya di sini apakah masyarakat umum, siswa, remaja, atau siapa gitu ya, sasaran di sini ya. Sasaran itu berkaitan dengan siapa orang yang dituju untuk foto esai ini atau story harus dikemukakan ya. Masyarakat umum,
masyarakat misalnya di pinggiran gitu ya, masyarakat petani, pedesaan, atau siapa. Nah, yang berikutnya ada sinopsis. Nah, sinopsis itu adalah gambaran singkat ya dalam bentuk paragraf tentang isi ya, materi yang akan dimunculkan di dalam esai foto itu. Jadi di sini artinya terkait dengan substansinya, bukan gambarnya. Ya. Misalnya esai foto ini menjelaskan tentang cara mengatasi masalah apa misalnya ya lingkungan yang kotor gitu ya. Digambarkan atau dijelaskan tentang cara-cara atau bentuk-bentuk atau apa gitu ya. Nah, jadi digambarkan secara singkat tentang isi materi dari esai foto itu. Nah, kalau Anda lihat buku ya, biasanya di buku itu suka ada sinopsis buku ya. Jadi di situ kan gambaran isi tentang buku ya. Misalnya di buku di sini ya kan ini sinopsis dari buku ini gitu ya. Nah, kalau dari foto yang akan ada paparkan apa ringkasannya di situ. Nah, itu yang kelima ya. Kemudian yang keenam adalah storyboard. Nah, kalau sinopsis itu ringkasan yang berkaitan dengan materi ya yang akan diceritakan atau dibahas dalam esai itu. Nah, kalau storyboard itu adalah ringkasan gambar gitu ya, visualisasi. Di dalam foto esai itu akan gambar apa yang dimunculkan. Misalnya foto esai ini diawali dengan penampilan foto seorang yang sedang tertidur lelap. Gitu. Kemudian tiba-tiba dikagetkan dengan suara dentuman yang keras. Gitu. Yang dimunculkan dalam bentuk misalnya foto kebakaran gitu ya. Nah, jadi gambar apa yang akan dimunculkan di dalam foto esai itu secara berurutan gitu ya. Diawali dengan apa, lalu apa, lalu apa, diakhiri dengan apa gitu ya. Tetapi dalam bentuk gambar ya. Storyboard itu berkaitan dengan gambar apa gitu ya. Nah, kalau mau lebih jelasnya bisa dibuat dalam bentuk format ya. Kolom seperti ini misalnya gambar nomor 1, gambar visualnya apa gitu ya. Nah, di sini belum foto yang sesungguhnya, tapi baru rencana gitu ya. Di sana itu bisa Anda dalam bentuk sketch ya. Misalnya foto yang tadi orang sedang tidur ya, digambar orang sedang tidur kalau bisa. Kalau tidak bisa menggambar ya bisa dengan kata-kata saja, di orang yang sedang tidur di bawah pohon, gitu ya. Dalam visualnya itu. Karena misalnya belum ada narasi di situ ya, karena orang sedang tidur kan begitu ya. Atau mungkin di situ apa ya kalau mau pakai latar belakang suara ya bisa, tapi kan ini tidak perlu lah gitu ya. Lalu gambar yang kedua misalnya apa? Orang terbangun kaget gitu ya. Lalu dia mengucap apa? Nah, jadi di sini Anda kalau misalnya akan ada 10 foto, 10 gambar, nah berarti di sini ada 10 nomor shot ya di sini. Yang Anda tampilkan fotonya apa, lalu narasinya apa. Ingat bahwa narasi di sini bukan memberikan label ini foto apa, bukan, tetapi pesan yang ingin Anda sampaikan dengan gambar itu apa, gitu itu narasinya.
Itu ya. Jadi sekali lagi ini dibuatnya sebelum kita memasang foto kan, bukan fotonya dulu dikumpulkan lalu ini gitu, bukan ya, tapi ini dibuat dulu lalu nanti baru fotonya yang dicari gitu ya. Nah, jadi ini sebetulnya rencana kalau kita nanti akan memoto ya, mengambil foto. Tapi ini sekarang kan Anda tidak diharuskan membuat foto sendiri, bisa menggunakan foto yang lain, tapi tetap storyboard-nya dibuat ya, storyboard-nya dibuat. Nah, ini dalam bentuk ini yang lebih jelas biasanya. Nah, sebetulnya bisa saja storyboard itu tidak dalam bentuk seperti ini gitu, tetapi dalam bentuk kalimat juga boleh ada ya. Tetapi menurut saya akan lebih mudah justru dengan seperti ini. Nah, jenis-jenis atau elemen-elemen foto yang bisa dimunculkan, tadi ada establishing shot, yaitu foto yang dipakai untuk membuka cerita. Foto ini biasanya memasukkan semua elemen dari subjek foto atau overview, ya, dan juga sebisa mungkin dipilih foto yang menarik. Ini untuk di bagian awal, gitu ya. Itu namanya establishing shot. Yang kedua adalah relationship, yaitu hubungan yang terjalin antara dua subjek dalam satu bingkai. Hubungan yang tercipta dapat berupa hubungan positif atau negatif. Artinya gambar ini dimunculkan apabila Anda materinya itu misalnya membandingkan tadi ya, misalnya ada orang yang berbeda ya, lingkungan dan berpengaruh terhadap perilaku. Jadi sesuatu yang kontras itu bisa Anda munculkan di dalam satu frame gitu ya. Man at work, yaitu suatu penggambaran di mana subjek foto berusaha keras untuk suatu tujuan dengan kesulitan dan risiko pekerjaannya. Nah, ini artinya misalnya Anda memunculkan orang yang bergelayutan, bergelantungan ya di dia ingin mengambil misalnya lobster gitu ya yang ada di seberang sana, tetapi melalui jalan yang susah gitu ya, yang berbahaya. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan man at work gitu ya. Yang lainnya ada juga potret ya, yaitu menggambarkan ekspresi subjek foto yang dapat diambil dengan frame, medium, sampai close up. Nah, ini teknik pengambilan gambarnya ya. Jadi biasanya untuk memperjelas suatu karakter gitu ya dari suatu objek yang kita coba. Close up and detail, itu penggambaran secara detail dari subjek sebagai simbol yang ingin diceritakan dari subjek foto tersebut. Itu apa misalnya ya? Apakah gambar bagian dari tubuh ya, seperti tadi ada orang yang tertimpa reruntuhan yang muncul hanya kakinya saja gitu ya. Lalu di close up ya sehingga jelas tuh, orang sedang orang meninggal karena bencana tadi. Momen itu menggambarkan kejadian yang terjadi sewaktu-waktu, perlu keberuntungan dan pengambilan waktu yang tepat untuk mendapatkannya. Nah, ini gambar yang diambil ya berdasarkan momen-momen tertentu, misalnya terjadinya sunset gitu ya, tunggu sampai posisi yang benar gitu ya. Atau mungkin misalnya kita akan mengabadikan misalnya perilaku-perilaku tertentu ya dari orang yang
kadang-kadang terjadi bisa dalam momen tertentu. Misalnya kita menunggu di suatu tempat sampai orang itu datang gitu ya. Nah itu adalah yang dimaksud dengan momen ya. Oke, itu mungkin gambaran ya terkait dengan foto esai. Dan nanti Anda silakan ya memilih temanya sesuai dengan minat Anda lah, sekarang bebas, tetapi terkait dengan unsur mendidik gitu ya, atau unsur pendidikan ya, silakan ya. Kemudian batas minimum fotonya 10 foto ya, minimum gitu ya. Mau lebih silakan. Nah, ini tugas individu. Nah, foto itu bisa Anda buat sendiri atau Anda menggunakan foto yang sudah ada, atau menggunakan foto-foto yang diambil dari misalnya internet, gitu. Tetap kalau nanti menjadi permasalahan. Nah, jadi sekali lagi, pertama Anda buat rancangannya dulu ya, sampai kepada sinopsis. Nah, setelah itu lalu Anda dibuat foto esainya dalam bentuk lembaran ya, nanti ya secara digital ya gitu ya. Ya, Anda biasa di di print atau apa ya. Ya ditata lah gitu ya. Nah, bisa di dalam satu print itu lebih dari satu foto, itu tergantung kebutuhan. Mungkin kalau di awal itu biasanya ada beberapa gambar muncul dalam satu foto, digabung oleh Anda gitu ya. Bisa. Oh, yang lainnya misalnya hanya satu, lalu ada satu narasi. Dan nanti ditampilkan dalam bentuk lembaran gitu ya. Bisa menggunakan apa ya? Mungkin nanti apakah pakai aplikasi apa ya nanti untuk penampilannya ya, nanti bisa dicari lah. Iya, Pak. Oke, itu mungkin informasinya. Tentang materi ini sudah ada di handout ya. Coba mungkin lihat di sudah ada belum ya di spot ya, tentang foto esai ini. Kalau belum nanti saya akan disimpan ya, handout-nya. Ada pertanyaan silakan kalau ada pertanyaan. Bapak mau tanya, Pak. Silakan. Ada contohnya nggak, Pak? Jadi ini tuh Ya, ini dalam foto sedang itu saya cari ya. foto aja apa ada narasinya? Dan nanti kita cari ya. Oke. Terima kasih, Pak. Yang sudah jadi contoh yang sudah
Ini ya contohnya mungkin nih salah satu contoh judulnya tuh merubah nasib di atas perahu melalui pendidikan, ya. Jadi ini sudah jadinya ya, ini bukan storyboard. Nah, di sini gambarnya, di sini narasinya. Nah, jadi seperti ini ya kalimat-kalimat narasinya. Ini Kampung Cilincing, sebuah daerah di utara Jakarta yang kerap dicap ilegal ya. Nah ini seperti ini kalimat-kalimatnya ya. Ini pemukiman daerah nelayan. Ini kehidupan sehari-hari, ya. Ini pekerjaannya. Ini mandi. Ini mulai kepada pendidikannya ini nih, anak nelayan mau belajar. Lalu rame-rame kumpul di satu tempat, ya. Ya, masuk di daerah ini, tempat ini di pinggir atas perahu. Ini dengan susah payah dia bisa, ini bu gurunya nih masuk ke situ, belajar di sini. Ya. Nah ini belajar tidak ada kata terlambat atau apa ya. Ini oke ya, ini salah satu contoh-contoh lain, nanti kita ada lagi. Halo, silakan. Ada pertanyaan? Untuk deadline-nya kapan? Bagaimana? Untuk deadline-nya kapan, Bapak? Oh, ini mungkin sebelum UAS ya. Jadi kita kan masih ada 4 pertemuan ya. Jadi mungkin ya 2 minggu lah cukup lah, atau 3 minggu. Nah, nanti kan ada lagi satu tugas kelompok gitu ya. Ini bisa bersamaan. Jadi Anda targetkan 2 minggu selesai. Nanti kalau ada masalah mungkin toleransi 1 minggu lah gitu ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Nah, ini contoh lain. Juga ada contoh, Pak. Hah? Ada contoh lain ini, misalkan. Nah, ini nih contoh lain. Halo? Ada contoh lagi, Pak? Ada. Oh, ada. Ini. Ini nih. Ini waktu peristiwa di Aceh ya.
Ini dalam bentuk PDF kali ini. Ini begitu dasarnya. Apa judulnya, supaya menarik asa, mencari asa ya, atau apa. Nah, ini melupakan bencana gitu ya, artinya mereka mulai bermain, belajar, melupakan gitu ya. Jadi menatap hari depan gitu ya. Ini juga Geliat Pasca Bencana ya judulnya itu, Geliat Pasca Bencana. Mulai membangun lagi yang petani, yang nelayan nangkap ikan lagi setelah bencana gitu ya. Nah ini juga foto esai ya. Menatap hari depan setelah bencana. Oke, nanti saya cari lagi, lupa lagi nyimpennya Pak Ahmad yang tugas kemarin, mahasiswa yang kemarin. Kalau itu kan sudah ada ininya, ada storyboardnya gitu ya. Kalau ini kan sudah langsung pemaparannya. Nanti kita cari diskusi ini, diskusi chapter report gitu ya. Jadi saya tidak menyiapkan. Lupa nyimpannya di Google Drive yang sebelah mana. Ya Pak. Barangkali Pak Ahmad punya contoh foto esai Ada, Pak. atau story, silakan Pak Ahmad ya, saya tutup ini. Nah, ini Silakan ada juga ya. Nah, kalau ini memang diambil fotonya sendiri ya. Nah, ini ya. Nah, ini dibuat oleh Raffi ya, angkatan 2020. Judulnya Sudut Penghadir Bingkai. Nah, ya ada deskripsinya. Kemarin ya. Iya, Pak, baru kemarin. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, jadi didesain lagi ya. Kemudian masih banyak sih ya. Misalkan ini tentang apa ya? Oh iya, itu di situ ya cumannya. Iya, Lupa. Pak. Ini tentang congklak ya, permainan congklak. Itu Pak, kurang lebih contoh-contohnya. Ya bisa nantilah dicari contohnya. Sekarang Anda mulai pikirkan idenya dulu ya, gagasannya dulu. Lalu nanti baru dijabarkan ke format tadi. Silakan, ada pertanyaan lagi? Bapak izin bertanya, Pak. Yo. Pak, perbedaan foto esai sama foto seri apa ya, Pak? Foto story ya. Foto seri, Pak. Ya semuanya berseri gitu ya. Artinya seri itu artinya ada kaitan gitu ya, berkaitan gitu ya. Jadi berseri gitu. Jadi foto esai itu adalah foto yang berseri gitu. Tentang suatu tema, menjelaskan sesuatu ide atau gagasan.
Nah, yang bedanya ada foto esai, ada di samping berseri atau berkaitan, tetapi di situ ada alur cerita gitu ya. Ada pendahuluannya, ada tengahnya, ada penutupnya gitu ya. Ceritanya itu nyambung gitu. Dan biasanya itu terikat oleh tempat, waktu gitu ya, tertentu gitu ya. Nah itu saja bedanya, kalau dari segi yang lainnya sama gitu ya. Baik, terima Jadi itu, kasih. ya. Jadi, kalau PTS foto esai itu lebih bebas, itu bisa mengambil gambar tuh dari mana saja gitu ya. Tapi kalau misalnya story, misalnya story tentang tokoh tertentu ya harus orang itu kan yang digambarkan gitu ya. Misalnya tokoh tadi Pak Marijan, penunggu Gunung Merapi gitu ya. Sosok yang fenomenal gitu ya, dia mengorbankan jiwanya gitu ya untuk kepentingan itu misalnya gitu. Nah kalau yang tadi yang contoh Aceh dan contoh Congklak itu adalah esai ya. Artinya itu tidak bercerita gitu. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, tinggal silakan Anda untuk mencoba ya, memulai mengerjakan ini. Dan ini tugas individu ini ya. Kenapa individu ya? Karena ini kan sederhana lah gitu ya. Hanya 10 gambar itu sebetulnya tidak terlalu sulit kan, dan tidak harus memoto sendiri gitu ya. Bisa menggunakan foto yang sudah ada ya. Nah kalau nanti mata kuliah fotografi gitu ya, nah itu dengan membuat fotonya. Nanti ada lagi mungkin Pak Apan ngampu mata kuliah ini nggak fotografi? Iya Pak. Dengan Pak Cepi ya. Saya akan mengundurkan diri dulu lama di situ. Iya Pak. Sekarang kan sudah generasinya digital. Kalau dulu kan analog, saya masih hobi gitu ya. Ini beberapa alat ini di rumah nganggur di kamanakan Pak Apannya. Kita kamera yang F4 itu kamera yang paling jago dulu di generasinya, itu jarang yang punya. Saya punya tuh. Di museum kan itu museumnya di situ aman nggak ya? Hilang nggak? Aman Pak. Ada beberapa kamera, nanti saya akan disumbangkan aja ke situ lah, ke museum. Sekarang kan tidak lagi ininya filmnya susah. Memotret dengan kamera itu bukan main, itu pengalaman yang harus ditempuhnya. Sekarang kan ya bisa direkayasa. Gitu. Dulu tuh sampai keringatan tuh berapa kali gagal itu kalau buat foto itu. Iya. Ya, dulu kan hunting kami ya, buat foto yang seperti ini, buat foto sendiri, hunting ke mana, ke sawah, ke mana, pas datang ke lab itu blank aja, kosong, tidak ada gambarnya, ulangi lagi gitu. Nah sekarang tidak ada praktis sekarang tuh ya kalau melihat foto. Oke, mungkin itu saja saudara-saudara para mahasiswa ya, silakan Anda untuk memulainya. Kalau ada kesulitan ya silakan ditanyakan ke kami, ke saya atau Pak Apat. Yang penting ya Anda harus punya motivasi, punya keinginan ya untuk mengerjakan ini secara baik ya. Nah, saya rasa tidak terlalu sulit ya untuk bisa mencari foto, dan tinggal mungkin menyusun temanya apa. Banyak lah, makanya diberi kebebasan supaya Anda bisa berkreasi masing-masing. Anda bisa tertarik dengan masalah di lingkungan keluarga, ya silakan.
misalnya apa judulnya, adik yang nakal gitu ya. Bisa dikemukakan. Apa ya. Tetapi tema utamanya ya berkaitan dengan ya mendidik lah. Pesan-pesannya pesan mendidik ya. Dan hal yang lain gitu ya. Itu seperti itu. Oke, mungkin Pak Afad itu ada pengumuman nih Pak Afad, ini sudah ngabsen ini masing-masing ya supaya diisi Monitoringnya sudah diisi, Pak. monitoringnya biar kita diakui gitu ya. Kalau tidak diakui gimana nanti kita kuliah terus. Iya, Pak. Nanti Betul. nilai tidak keluar kan percuma gitu ya. Iya. Nah ini tolong diusahakan. Oke. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat sore. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.